Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran ini ya, yaitu yang tentang bilangan bulat. Nah, diulangi lagi dari yang kemarin bahwasanya untuk bilangan bulat ini seperti yang kita lihat pada garis bilangan ini, ya kan? Nah, terlihat nih. Pada garis bilangan ini nampak bahwasanya titik 0 ini menjadi titik tengah. Nah, yang mana titik 0 ini menjadi bagian daripada bilangan cacah. Lalu bagaimana? Oh, ternyata bilangan bulat terbagi dua. Yang pertama, bilangan bulat positif, yaitu yang bergerak ke kanan ke sini. Nah, kemudian yang negatif ke kiri. Nah, jadi perlu kita ketahui kalau bergerak dari 0 ke kanan itu bilangan bulat positif, kemudian yang ke kiri adalah negatif. Nah, itu tentang bilangan bulat. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan, ya kan? Sebuah pertanyaan tentang nomor 1 misalnya nih. Diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Bilangan K tersusun 4 angka, kemudian L tersusun 5 angka. Nah, misalnya K berarti A, B, C, D 4 angka ya. Kemudian L ada 5 angka, berarti A, B, C, D, E. Nah, manakah bilangan yang lebih besar? Coba kita lihat. Kalau misalnya A itu sama dengan 1, kemudian B itu sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, E sama dengan 5, maka kelihatan sekali bahwasanya bilangan K akan lebih besar. Nah, mohon maaf, bilangan K akan menjadi lebih kecil daripada L. Nah, kenapa? Karena sudah jelas K jumlah bilangannya cuma 4, sedangkan L itu ada 5 angka. Nah, jadi itu untuk yang nomor 1 ya. Nah, kemudian ada juga nih soal nomor 4 misalnya. Nah, nomor 4 kita lihat susun dari 3 angka dan D tersusun 4 angka. Misalnya C negatif 234, kemudian D negatif 2345, berarti 2345. Tentu mana yang lebih besar? Tentu adalah bilangan negatifnya yang lebih sedikit gitu. Berarti bilangan C akan lebih besar daripada D. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh nih, contoh soal nih. Nah, bagaimana cara mengisi ini, Pak? Bagaimana cara mengisi? Misalkan A 1, B negatif 6 dan C nya negatif 11. Berapa A tambah B? Tambahkan saja 1 ditambah negatif 6. Nah, sudah jelas negatif 5, berarti di sini jawabannya negatif 5. Kemudian B ditambah A. B ditambah A, negatif 6 ditambah 1. Oh, sama ya kan, negatif 6 tambah 1 juga negatif 5. Nah, negatif 5. Nah, kemudian yang ini lagi misalnya 3 ditambah 8 sama dengan 11. B ditambah A, 8 tambah 3 juga sama dengan 11. Berarti di sini 11, di sini juga 11. Nah, maka dari ini dijelaskan bahwasanya A dan sifat komutatif berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Nah, bahwasanya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Begitu juga dengan dalam kurung A tambah B plus tambah C sama dengan A ditambah B plus C. Nah, ya. Oke. Nah, kemudian ada contoh lagi nih. Ada contoh lagi. Pak Abdul mempunyai hutang
sebesar 700.000 karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan. Dia terpaksa meminjam uang lagi kepada Pak Buas sebesar 200.000. Gambarkanlah permasalahan ini pada garis bilangan. Berarti kita bikin garis bilangan. Nah, misalnya begini. 700.000 hutang. Berarti kalau hutang di sini ya 700.000. Kemudian meminjam lagi. Berarti kan 700.000 ditambah pinjaman lagi sebesar 200. Maka jawabannya berapa? Iya, betul. Negatif 700 ditambah negatif 200 sama dengan negatif 900. Maka hutang seluruhnya adalah 900.000 rupiah. Ya. Nah, untuk yang nomor 2 bisa kalian coba nanti. Nah, kita lanjut nih. Kita lanjut terkait dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, ini ada cara lebih menyederhanakan nih. Nah, ada konsep ketakwaan dengan operasi perkalian bilangan bulat katanya gitu. Nah, bahwasanya misalnya nih, positif itu namanya melaksanakan, kemudian positif juga berupa perintah. Kemudian kalau meninggalkan itu berupa negatif, larangan juga negatif. Nah, misalnya melaksanakan ketakwaan, melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah itu sama dengan takwa. Tapi kalau melaksanakan larangan itu maka tidak takwa. Meninggalkan perintah berarti apa? Iya, juga jelas tidak takwa. Nah, kalau meninggalkan larangan jelas itu takwa. Nah, ini konsep mempermudah. Sama dengan halnya di sini. Nah, bahwasanya positif dikali positif sama dengan positif. Ya. Kemudian positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif, dan negatif kali negatif sama dengan positif. Nah, ini untuk mempermudah kalian menjawab kalau ada soal-soal terkait dengan positif negatif. Posinega ya. Nah, kemudian contoh nih. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 1 berarti 2. Nah, kemudian 2 kali 0 sama dengan 0. 2 kali negatif 1 berarti negatif 2. Nah, lalu 2 kali negatif 2 berapa? Ya, betul, negatif 4. Ya, negatif 4 ya. Negatif 6. Nah, ini negatif 8. Nah, yang lain lagi. Ini positif kali negatif, negatif. Kalau ini negatif kali negatif, ya positif ya kan, sudah jelas, sudah kita pelajari tadi kan. Nah, 1 di sini. Kemudian negatif 2 kali negatif 1 2. Negatif 3 kali negatif 1 3. 4 dan seterusnya. Nah, itu untuk perkalian ya. Jika Y 8, X sama dengan 8, Y sama dengan 3, Z sama dengan 24. Nah, lalu mana yang benar? Misalnya yang A. X sama dengan Y kali Z. Nah, apakah betul 8 itu sama dengan 3 kali 24? Oh, pasti salah. Ya kan? Kemudian yang B. X8 apakah betul Y bagi Z? Nah, 8 apakah betul 3 dibagi 24? Pasti salah. Ternyata yang benar adalah X sama dengan Z dibagi Y, yaitu 8 sama dengan 24 dibagi 3. Nah, ini benar. Berarti jawabannya adalah C.
Kalau yang lain gimana? Nah, sekarang coba kita lihat yang nomor 1 misalnya. Nomor 1. Ya, 1 nih. 400 kali 60. 4 kali 6, 24. Nolnya ada berapa? Ada 3. Nah, sekarang dia positif kali negatif apa? Negatif, ya. Nah, berarti di sini sama dengan 20 negatif 24.000. Nah, kemudian sebaliknya. Ya, yang B. Sama nih. Ya kan, 4 kali 6 24. Negatif kali positif juga negatif, sama juga. Nah, sedangkan yang D negatif kali negatif jelas. Negatif kali negatif 4 kali 6 24. Nolnya ada berapa? Ada 4. Nah, berarti gini kan, negatif kali negatif positif. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita coba mengoperasikan perkalian, pembagian maupun penjumlahan dan pengurangan itu sesuai dengan konsep bilangan bulat, positif maupun negatif, ya. Mungkin itu dulu untuk pertemuan pada hari ini. Kita coba ya nanti ya. Nah, kita coba. Nanti kita akan perbaiki lagi. Oke. Pak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.